Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 TI 4 akan menjelaskan tentang rangkaian seri. Sebelumnya, izinkan saya dan teman-teman saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Juju Jumaidah. Perkenalkan, nama saya Kartini Ratnasari dari kelas 12 TI 4. Perkenalkan, nama saya Dea Mustikasari dari kelas 12 TI 4. Perkenalkan, nama saya Erna Erpiana, saya dari kelas 12 TI 4. Dan perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Zaki Hanifa dari kelas 12 TI 4. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang komponen penyusunnya disusun secara berderet hanya melalui satu jalur aliran listrik. Sebuah rangkaian listrik dialirkan oleh suatu media yang mengandung penghantar arus listrik seperti bahan konduktor. Suatu rangkaian mempunyai beberapa desain jalur aliran listrik. Rangkaian listrik tersebut dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Dengan kata lain, rangkaian ini merupakan rangkaian yang disusun tanpa adanya cabang. Untuk lebih jelasnya, saya akan menggambar contoh rangkaian seri. Rangkaian ini merupakan salah satu contoh dari rangkaian seri. Terdapat dua buah lampu sebagai resistor pada satu jalur kabel dengan satu sumber arus, yaitu baterai yang dirangkai sehingga dapat membentuk rangkaian seri. Dalam menyelesaikan persoalan rangkaian seri, maka perlu diketahui terlebih dahulu mengenai rumus arus listrik. Rumus kuat arus listrik atau biasa yang disebut dalam hukum Ohm dicetuskan oleh ahli fisika Jerman Georg Simon Ohm yang berbunyi kuat arus dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian. Rumus kuat arus listrik adalah Pi sama dengan I kali R. Pada rangkaian arus seri, arus listrik mengalir sama besarnya pada setiap resistor yang terpasang. Hal ini sesuai dengan hukum Kirchhoff berikut. Setiap arus listrik dalam rangkaian seri bernilai sama. Arus masuk sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan seterusnya sama dengan arus keluar. Dan total hambatan atau resistor pada rangkaian seri adalah jumlah total resistor. Rangkaian seri sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 dan seterusnya. Sedangkan untuk nilai voltase pada rangkaian seri memiliki nilai perbandingan yang sama dengan nilai setiap resistor. Contoh dari rangkaian seri. Ditambah 150 ditambah 560 sama dengan 810. Oke, selanjutnya untuk bahan-bahan dan alat-alatnya. Untuk membuat rangkaian seri itu kita pertama membutuhkan kardusnya ya teman-teman, untuk tempat instalasi contohnya ya teman-teman. Dan kemudian kita membutuhkan kabelnya dan lampu kecil saja ya teman-teman, karena ini rangkaian seri kita membutuhkan dua lampu. Oke, ini ada lampu dan juga fittingnya. Ini ada dua fitting kecil juga
ini pas buat lampu ini. Oke, iya nih pas kan. Dan satunya juga kita coba dulu. Oke, ini pas ya teman-teman. Dan kemudian kita siapkan cutter ya teman-teman, cutter buat ngelupas ini ya. Oke, ini itu kita solder atau bisa ya, nggak di solder juga soalnya ada lubangnya teman-teman. Oke, terus selanjutnya saklar ya teman-teman. Saklarnya ini untuk mematikan dan menyalakan lampunya. Kemudian dudukan baterai. Di sini dudukan baterainya dibukanya menggunakan obeng kecil, berarti menggunakan obeng ini. Jadi kita buka terlebih dahulu melihat kondisinya. Oke, ini aman ya teman-teman. Ada tombol on off-nya juga. Oke, ini aman. Kemudian kita membutuhkan baterainya ya teman-teman. Baterainya kita menggunakan oh ini bentar. Nah, ini ada ini remote TV. Kita menggunakan baterai ini ya teman-teman, ABC dengan volt DC 1,5 volt DC. Semoga fokus ya di situ. Terus apalagi ya? Sudah ya teman-teman. Ininya ya teman-teman, solasinya kita untuk menempelkan si fittingnya ini ke sini ya teman-teman. Oke, nanti kita taruh di sini. Dan sebelum kita instalasi, kita membuat rangkaiannya terlebih dahulu ya teman-teman, untuk penjelasannya dulu. Oke, untuk penjelasannya ini kita tutup dulu dan kita geserkan semuanya. Ini hati-hati lah, lampu bohlam ini soalnya teman-teman. Nih kita harus hati-hati. Kita taruh sini dan spidolnya mana tuh? Nih, oke, ini spidolnya ketemu. Oke, jadi tahap awal kan kita instalasi itu dari tegangan 1,5 volt DC ya teman-teman. 1,5 volt DC di jumper gini ya. Jadi ini tegangannya agak gede. Jadi di sini tegangan DC-nya ya teman-teman. Nah, ini positif dan ini negatif. Selanjutnya kita ke fitting atau ke lampu ya teman-teman. Tapi sebelum ke fitting dan ke lampu itu kita membutuhkan saklar untuk pemutusnya ya teman-teman. Jadi saklar kita taruh sini ya teman-teman. Simbol saklar kan seperti ini ya teman-teman. Nah, ini sekalian saya sambung langsung ke sini. Oke. Jadi si saklar ini kalau misalnya keadaan off dia akan seperti ini, dan jika on dia akan nempel ke sini ya teman-teman. Dan si arus jalan ke si lampunya ya tuh teman-teman. Dan di sini kita ini lampunya ya teman-teman. Di sini kita dua buah lampu untuk seri ya teman-teman. Dan untuk positif kita taruh di biasanya anoda ya. Tapi ini kalau bohlam kalau nggak salah itu arusnya bolak-balik ya teman-teman. Untuk bohlam biasanya ya. Nanti kita coba ya. Ini bolak-balik atau tidak. Oke. Dan kemudian kita tambahkan lampu lagi di sebelah sini. Biasanya untuk rangkaian seri ini
untuk di rumah-rumah itu digunakan untuk di depan rumahnya ya teman-teman. Jadi ada misalnya ruangan ya teman-teman, ruangan rumah ya gini ruangan rumah, dan di sini tuh bagian teras rumah. Nah biasanya saklarnya tuh ditaruh sini teman-teman, ditaruh di ruang tamu. Ini kamar 1, ini kamar 2 misalnya ya. Nah ini ruang tamu. Nah saklarnya biasanya ditaruh di sini, dan lampu luar itu biasanya butuh 2 ya teman-teman. Jadi di sini sama di sini biasanya itu ya teman-teman. Jadi rangkaian seri ini tuh nggak cuma di sini, kadang di pagar rumah tuh ya teman-teman. Kalau pagarnya panjang apalagi gitu kan, itu sangat membutuhkan rangkaian seri ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Dan untuk keluaran lampunya ini kita sambungkan ke negatif langsung ya teman-teman. Nah seperti ini. Nah untuk instalasinya untuk rangkaiannya seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti pas kita instalasi itu harus benar keadaan seperti ini. Oke teman-teman. Oke. Jadi kita langsung coba instalasi teman-teman. Tapi ini kita akan menggunakan kardus ya. Di sini kardus bekas. Terus kita taruh di bagian mana ya teman-teman? Di bagian sini mungkin. Atau ini kita instalasiin dulu ya. Oke, kita langsung pasang aja instalasinya ya teman-teman. Jadi dari sini kita langsung sambungkan ke si push button lagi. Kebiasaan ngomong push button saya. Jadi kita ke saklar. Mana tuh saklarnya? Oh ini. Oke, ini kita sambungkan ke saklar ya teman-teman. Saklar positif ya. Ini merah itu biasanya tanda positif, dan hitam itu tanda negatif. Oke. Guys, kita buka dulu. Nah ini kita langsung sambungkan ke sini. Ini kayaknya lebih enak di ini ya teman-teman, lebih enak di solder, tapi ya nggak apa-apa biar nggak lama nunggu panas soldernya gitu kan. Kita langsung ke sini aja. Oke. Selanjutnya kita sambungkan ke saklarnya seperti ini. Ya, kita putar-putar. Nah ini udah terpasang ya teman-teman ya. Selanjutnya kita membutuhkan kabel ya teman-teman. Ini ada kabel biasa yang digunakan di elektronik, tapi bisa pakai ini. Kita membutuhkan panjangnya nggak usah panjang-panjang ya, segini aja cukup. Terus kita gunting. Nah, kita singkirin dulu. Ya, selanjutnya kita pasangkan. Ini kita masukkan. Semoga aja fokus ya teman-teman. Soalnya nggak kelihatan juga. Kita putar. Oke. Ini udah kepasang. Nah dari si saklar langsung ke lampu ya teman-teman.
Jadi kita lepas dulu lampunya biar aman ya teman-teman. Oke. Terus kita pasang di sini. Ini kita coba dulu bolak-balik ya teman-teman. Kita coba bolak-balik ini tetap menyala atau tidak lampu bohlamnya. Oke, terus untuk negatifnya ini nantilah gampang ya, negatif ya teman-teman. Kita butuh lagi kabelnya. Nah, ini langsung kita pasangkan ke si positifnya ini ya teman-teman. Jangan di sebelah sininya ya teman-teman. Jadi di sebelah sininya. Tuh. Ini jalur ini sama ini tuh sama kan. Jangan sampai ngambil dari sini. Fatal. Jadi kita ngambil dari sini ya teman-teman. Oke. Nah, kemudian kita pasang satu lagi. Ini kita coba dulu lampunya di sini. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian kita negatifnya nih, negatif kita sambungkan terlebih dahulu di sini sama bersamaan ya teman-teman. Terus kemudian kita ke kabel negatif ini ya teman-teman. Oke, jadi gini, bentar, buat kabelnya lagi, tambah lagi kabelnya. Nah, oke, terus kita sambungkan ini ya dari sini. Tapi bentar teman-teman, ini kita ini kan di bagian tengahnya ya, kita lubangkan. Tapi kita ambil cara safety aja, soalnya kalau instalasi nggak kayak tadi. Nah, ini kita ambil cara safety-nya, kita sambungin aja sama kayak ini, biar aman aja teman-teman. Terus kita putar-putar ya. Ini ke sini. Jadi ini saya lagi nyambungin dari sini ke sini ya teman-teman. Habis itu langsung ke sini nih, ke si kabel ininya, negatifnya. Nah, ini kan sudah ya teman-teman. Tapi ini awas, hati-hati jangan kebalik teman-teman. Jadi negatifnya sebelah sini. Oke, kita langsung butuh kabel dikit lagi ya teman-teman. Untuk ke arah si ininya, si negatifnya, ke sumber negatif si baterai. Oke. Oke teman-teman, ini sudah kita pasang. Jangan sampai kebalik ya teman-teman. Tuh. Oke. Ini sangat bahaya sekali untuk apa namanya? Untuk ini
soalnya nggak memakai solasi ban, jadi nggak ditutup sama saya. Nanti saya tutup, soalnya nggak ada solasi ban hitamnya ya teman-teman, nggak ada solasi ban hitam, jadi kita langsung. Oke, di sini kita tutup pakai solasi ini aja. Oke teman-teman, ini kita coba terlebih dahulu ya teman-teman. Ini rangkaiannya sedikit berantakan. Nah ini tujuan saya, ini yang sebelah sini kita taruh sebelah sini ya teman-teman. Nah di bagian sini. Oke, ini sudah ya teman-teman. Untuk instalasinya seperti ini, kita pasang dulu lampunya. Ini dan ini juga satunya kita pasang. Oke, kemudian kita baterainya ya teman-teman. Ini hati-hati di bagian sini, jangan sampai ada yang nyambung ya teman-teman. Kalau ada yang nyambung, konsleting nanti. Oke, ini kita pasang, dan keadaan si ininya kita off kan terlebih dahulu. Oke, lalu kita pasang, kemudian ini kita tutup dulu. Alah, bentar, jangan putus. Oke teman-teman, terus kita ini belum kita tutup, kita tutup dulu. Oke, langsung kita masukkan ke sini ya teman-teman. Ini kita tes dulu ya, kita nyalakan kojong. Udah. Ada yang putus. Ternyata penyebabnya di sini ya teman-teman. Tuh. Oke. Ternyata penyebabnya di bawahnya ya teman-teman. Pantesan kirain tadi nggak nyalakan apa ya teman-teman. Ternyata di bawahnya belum kita nyalakan. Ini kita, karena ini udah on, kita coba matikan. Nah ini berfungsi dengan baik ya teman-teman. Oke, kita langsung taruh di kardusnya di tempat ini. Saya kira baterainya teman-teman, soalnya udah saya ganti tadi sama aja. Oke, ini kita tutup terlebih dahulu biar rapi sedikit. Terus kita masukkan ke sini. Oke. Lalu kita nyalakan teman-teman. Kita nyalakan kembali. Ini kendor teman-teman. Oke. Seperti ini ya teman-teman. Untuk rangkaiannya, jadi ini untuk biasanya digunakan untuk si di ruang rumah atau di dalam rumah yang gede. Biasanya kalau misalnya ruangannya gede gitu kan, itu lampu harus banyak ya kita masangnya. Misalnya satu rumah gede atau di rumah sakit gitu kan, untuk nyalain lorong itu membutuhkan berapa lampu dalam satu saklar. Nah ini untuk proses perakitannya seperti ini ya teman-teman. Jadi ya segitu saja untuk pembahasan saya. Saya atas nama Nur Muhammad Zaki Hanifah
dari kelas 12 T4. Terima kasih. Kita coba lagi. Mati. Kita nyalain lagi. Bentar, keras ini. Nyala. Mati. Nyala. Oke. Good. Cukup sekian penjelasan rangkaian seri dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.